Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Sangat sekali saya Aditya Sgoro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Sgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Sgoro. Di konten Ramal X Sgoro kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah saya pilih. Ada beberapa request yang masuk dan ini adalah request yang menurut saya termasuk yang banyak. Dan ini kayaknya ada beberapa itulah ya, beberapa yang mengirimkan ke DM kepada saya, Mas Adi tolong dibaca dong, kira-kira gimana nih kebersamaan dengan Gino, antara Gino dan juga Yasmin Neper, karena udah lama banget ini Mas Adi kok nggak pernah bacain tentang mereka berdua. Dan setelah saya lihat ternyata wah banyak juga ini yang request. Ya udah saya bacakan dulu untuk Gino dan juga Yasmin. Jadi untuk teman-teman para fans Gino dan juga Yasmin, silahkan ditonton dari awal sampai akhir supaya bisa memahami tentang apa yang akan saya bacakan nanti. Tapi sebelum kita masuk bahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru tahu dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Sgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dipunya loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai pembahasan kita hari ini tentang Gino Abraham dan juga Yasmin Neper. Jadi ada beberapa pertanyaan, tapi intinya adalah dibacakan ada pesan semesta apa untuk mereka berdua dan kebersamaan mereka untuk saat ini seperti apa, dan kedepannya mungkin ada kisi-kisi apa tentang kebersamaan Gino dan juga Yasmin Neper. Dan saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot, kita acak terlebih dahulu. Sedikit aja kita acaknya. Kita akan mengambil kartu yang pertama. Di sini ada kartu Knight of Sword. Terlihat ada seorang satria yang menunggangi seekor kuda sambil memegang sebuah pedang. Untuk kartu yang pertama di sini saya lihat ada gairah asmara yang cukup menggebu-gebu. Kelihatan di sini seorang Gino Abraham terlihat masih sangat-sangat menyayangi, dan juga gairahnya itu menurut saya sedang dalam fase yang cukup bagus. Karena mungkin beberapa waktu yang lalu mereka sempat disibukkan oleh beberapa kesibukan masing-masing. Kemudian juga jarang ada kebersamaan, tapi komunikasi juga tetap oke. Dan akhirnya mungkin ada kebersamaan yang sangat intens di antara mereka berdua, sehingga membuat perasaan itu jadi lebih menggebu-gebu lagi, lebih positif lagi. Jadi di kartu yang pertama ini lebih kepada gairah asmara yang semakin meningkat. Kemudian situasi dan kondisi saat ini kelihatan Gino Abraham itu sangat-sangat nyaman dengan kebersamaannya antara dia dan juga Yasmin Neper. Kemudian di kartu yang kedua kita akan lihat ada kartu apa lagi. Ada kartu Nine of Cups. Terlihat ada seorang wanita yang sedang duduk sambil melihat ada beberapa gelas di sini ya. Di sini ada banyak gelas ya. Kemudian untuk kartu yang kedua ini kartu minor, bukan kartu utama, tapi tetap ada sisi positif. Karena di kartu yang kedua ini ada semacam tanda-tanda dari seorang Yasmin Neper yang sepertinya juga sepakat ataupun setuju dengan respon dari kartu yang pertama tadi, bahwa Gino Abraham sedang dalam fase yang sangat baik untuk responnya dia kepada Yasmin, dan Yasmin juga sepertinya ada fase kerinduan yang sangat mendalam, sehingga kebersamaan di antara mereka berdua itu sangat-sangat ditunggu. Dan ini juga menjadi indikasi bahwa beberapa waktu yang lalu mungkin mereka berdua sempat ada quality time bersama gitu ya. Jadi ada kebersamaan yang sangat intens, mungkin juga kangen-kangenan, ataupun juga mungkin jalan bareng, atau mungkin ada liburan bareng, atau apalah segala macam. Tapi saya lihat di sini lebih kepada energi positif tentang kebersamaan mereka dalam suatu momen. Jadi dua kartu ini menunjukkan tentang kebersamaan yang cukup bagus. Kita akan melihat di kartu yang ketiga. Kartu yang pertama dan kedua sudah cukup positif ya. Kartu yang ketiga ada kartu The High Priest. Kartu ini juga salah satu dari kartu utama ataupun juga kartu mayor. Di kartu di sini terlihat ada seorang yang sedang duduk, dan di depannya ini ada dua kunci ya. Ibarat kata seperti sepasang kekasih yang kayak sudah ada kebahagiaan, kemudian juga tingkat kecocokan yang baik. Semakin kesini seolah-olah kebersamaan Gino dan juga Yasmin juga semakin teruji. Dan kalau misalkan kita flashback ke belakang, ada berbagai macam hal yang sudah mereka lewati, baik rintangan ataupun juga gosip-gosip yang beredar tentang kebersamaan mereka.
yang penuh lika-liku, mungkin juga ada gosip-gosip negatif, tapi mereka berdua tetap bisa melewati dan kelihatan memiliki kecocokan yang bagus, sehingga para penonton dan juga para netizen khususnya pada para Gias lovers ya, terlihat sangat-sangat mendukung kebersamaan mereka dan percaya bahwa mereka itu masih menunjukkan keserasian dan juga kecocokan. Di kartu yang ketiga ini juga terlihat bahwa semesta itu kayak menunjukkan semacam sisi positif terhadap kebersamaan mereka. Meskipun aral rintangan menghadang, tapi ternyata Gias ini masih bisa menunjukkan kestabilan hubungan dan juga masih menjaga komitmen tentang kebersamaan di antara mereka berdua. Kemudian kita akan mengambil kartu yang keempat. Ada kartu Knight of Pentacles. Terlihat ada seorang kesatria yang sedang menunggangi seekor kuda, dan di sini dia sambil memegang sebuah koin emas berlambang bintang. Untuk kartu yang keempat di sini juga tentang ketenangan saat mereka mungkin menghadapi ujian dan juga rintangan yang menghadang dalam kebersamaan mereka tentunya ya. Jadi seperti yang saya bilang di kartu yang sebelumnya, kalau kita flashback ke belakang, kebersamaan mereka itu tidak mudah. Tidak mudahnya kenapa? Ya di dunia entertain, khususnya di dunia artis ya pasti ada lah ya gosip-gosip yang beredar, haters ataupun juga orang yang nggak suka tentang kebersamaan mereka, yang mungkin juga nyinyir tentang kebersamaan mereka, itu masih tetap ada. Sampai hari ini pun juga, kalau menurut saya mereka berdua itu kok kayaknya tetap adem ayem, meskipun ya tetap ada yang meragukan, tetap ada yang merasa bahwa kebersamaan mereka itu kok patut dipertanyakan. Mohon maaf ya, mau gimana pun juga kadang-kadang yang masih mengemuka adalah perbedaan di antara mereka berdua. Saya nggak perlu memperjelas perbedaan apa ya. Kemungkinan teman-teman yang menyaksikan video ini mungkin tahu maksud saya, arah saya mau kemana. Tapi saya lihat meskipun ada perbedaan tersebut, tapi mereka itu kayak tidak semerta-merta menyerah begitu saja. Mungkin kebersamaan ini juga masih ada kelanjutannya, masih ada kelanjutan untuk hubungan pacaran, atau mungkin kelanjutan ke arah yang lebih serius lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi setidaknya ketenangan di antara mereka berdua itu menunjukkan tentang kedewasaan. Sampai hari ini pun terlihat mereka itu jadi semakin mesra dan memperlihatkan bahwa tidak ingin menyerah begitu saja. Kalau misalkan memang suatu saat nanti ada jalan untuk bersama, ya kenapa tidak? Jangan kemudian hanya berpasrah diri ataupun juga hanya mengikuti kata-kata yang menyakiti hati. Kadang-kadang kan ada haters mengatakan, wah nggak usah sama dia, nggak usah ini itu dan lain sebagainya. Kemudian ngedrop, hubungan mereka jadi kacau balau dan lain sebagainya. Kan kadang-kadang ada yang seperti itu. Contoh misalkan ada sepasang kekasih, ada ya haters di antara ada haters yang nggak suka gitu ya tentang kebersamaan mereka, kemudian manas-manasin, nggak kuat dengan haters tersebut, kemudian akhirnya mereka pisah. Kan ada yang mungkin di dunia nyata ya, yang mungkin teman-teman pernah mengetahui, nggak cuma di dunia artis, tapi di ruang lingkup sekitar mungkin juga ada. Dan ternyata Gino dan juga Yasmin bisa melewati itu semua sampai hari ini. Kita akan lihat di kartu yang kelima, ada kartu Six of Swords. Harus agak hati-hati. Kenapa? Karena di sini ada kisi-kisi ataupun juga tanda-tanda yang semesta menunjukkan kepada mereka supaya tetap menjaga kekompakan dan juga keselarasan energi mereka. Meskipun mereka dihadapkan oleh kesibukan masing-masing, di antara mereka berdua tetap terjalin komunikasi yang baik. Kayak semesta itu menunjukkan kode kalau bisa kalian harus tetap menjaga kekompakan, komunikasinya juga dijaga dengan baik, jangan sampai dikasih kendor, karena takutnya nanti komunikasi itu adalah sesuatu yang penting. Kalau misalkan komunikasinya kendor, ngedrop, nah itu nanti mungkin ya suatu saat nanti ada oknum-oknum yang mungkin nggak suka, kemudian memanfaatkan situasi dan kondisi, mengatakan bahwa wah komunikasinya udah jelek, mereka kemungkinan udah nggak bareng lagi. Itu kan sebenarnya sudah apa ya, kayak bukan suatu hal yang baru, itu udah suatu hal yang sering terjadi. Nggak cuma tentang Gino Yasmin, di pasangan yang lainnya ataupun juga pembahasan-pembahasan kita yang lainnya itu juga banyak hal-hal seperti itu. Tapi saya lihat di antara mereka berdua kayaknya bisa untuk melewati. Meskipun kayak ada warning supaya mereka tetap jaga kekompakan dan kebersamaan, saya lihat mereka masih memiliki kekompakan dan kebersamaan itu. Dan apabila kita lihat dari kelima kartu yang muncul,
5 kartu ini ada plus minusnya, tapi lebih banyak plusnya karena menunjukkan tentang kebersamaan mereka yang masih cukup terjaga, sehingga kekompakan mereka ataupun juga saat mereka bersama itu timbullah semacam kode kepada para penonton dan juga para netizen bahwa ini loh, kami baik-baik saja, kami masih mesra. Kemudian juga kita menunjukkan kebahagiaan yang kita rasakan juga, seolah-olah Yasmin dan juga Gino mengatakan hal seperti itu dari gesture mereka, dari cara mereka memandang, terlihat sangat-sangat mesra, terlihat sangat-sangat menunjukkan kebahagiaan. Jadi ya apalagi kalau misalkan memang mereka menunjukkan kebahagiaan tersebut, ya kita sebagai penonton dan juga sebagai netizen ya ikut senang dan mendoakan semoga mereka diberikan jalan terbaik untuk hubungan mereka. Jadi untuk pesan semesta ataupun juga kebersamaan mereka sangat-sangat positif. Kemungkinan mereka untuk hubungan yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi, itu cukup terbuka. Seperti itu untuk teman-teman yang mungkin sudah request video ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjawab rasa penasaran kalian semua. Dan untuk teman-teman yang mungkin kurang cocok dengan pembahasan ini, saya mohon maaf karena ya pastinya akan sangat susah untuk bisa memuaskan semua kalangan ya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin request yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ataupun juga bisa DM di Instagram saya di @aditx_xbaru. Kita pilih request yang paling banyak, paling cepat dan paling menarik untuk kita bahas di next episode. Jadi kalau misalkan selain Gino dan juga Yasmin, mungkin siapa, si A, si B hubungannya seperti apa, ataupun si A, si B karirnya seperti apa, atau si A aja kemudian karirnya seperti apa, atau ada pesan semesta apa tentang karirnya ataupun asmaranya, boleh banget silakan tulis di kolom komentar ataupun juga bisa DM di Instagram saya yang tadi saya sebutkan. Dan ingat, ini bukan ramalan. Sekali lagi saya selalu menekankan, apa yang saya sampaikan di sini bukan ramalan. Ini hanya sebatas hiburan, hanya sebatas pembahasan biasa, sharing obrolan semata. Dan kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin salah ataupun juga kurang berkenan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia ada tempatnya salah dan hilaf. Ini hanya sebatas prediksi, hanya sebatas hiburan semata. Karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusianya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan akhir kata, saya Adit Xbaru menundur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.